Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Citra Distri dari 11 IPS 2 ingin mempresentasikan mengenai kondisi awal Indonesia merdeka. Keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan kondisi politik, keamanan, dan ekonomi yang buruk. Pada masa ini banyak terjadi pemberontakan dan upaya pemisahan diri. Politik juga tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet. Sedangkan ekonomi terjadi kesulitan akibat banyaknya infrastruktur dan pabrik yang rusak saat Perang Dunia II dan Perang Kemerdekaan. Selanjutnya ini ada gambar-gambar keadaan di mana kondisi awal Indonesia merdeka. Selanjutnya ada masalah ekonomi. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong. Inflasi yang cukup berat terjadi dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, sedangkan nilai tukarnya sangat rendah. Pemerintah Indonesia tidak bisa melarang peredaran mata uang asing karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Mata uang asing yang beredar adalah Dejavek Bank, uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Bahkan setelah Nica datang ke Indonesia juga berlaku mata uang Nica. Kondisi perekonomian makin parah karena Nica melakukan blokade. Selanjutnya masalah di bidang ekonomi. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan. Terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama sekutu dan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Pemerintah negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara, tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan. Selanjutnya ada masalah di bidang pendidikan. Perubahan di masa awal kemerdekaan diantaranya meliputi perubahan di bidang pendidikan dengan berdirinya Universitas Gadjah Mada yang merupakan sekolah tinggi teknik di Bandung, serta lembaga pendidikan lain yang berdiri pada waktu yang hampir bersamaan di tahun 1946 adalah perguruan tinggi kedokteran, sekolah tinggi kedokteran hewan, sekolah tinggi farmasi, dan perguruan tinggi pertanian, yang kesemuanya berada di Klaten, sekitar 20 km dari Yogyakarta. Selanjutnya ada masalah di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya ditandai dengan lahirnya seniman dan sastrawan nasional, seperti penyair Chairil Anwar, penulis prosa Promedia Ananta Toer, yang sebagian tulisannya dikerjakan di penjara Belanda pada tahun 1947 sampai 1949, wartawan Moncal Lubis, dan lain-lain, serta terbentuknya PWI dan PGRI sebagai upaya untuk melakukan perjuangan melalui organisasi. Yang terakhir, terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekacauan di awal Indonesia merdeka, yaitu pemindahan ibu kota. Kondisi Jakarta yang kacau pada masa awal Indonesia merdeka membuat pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946. Yang kedua ada mengeluarkan mata uang Republik Indonesia. Untuk mengatasi masalah keuangan, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang Republik Indonesia yang disebut ORI atau Oeng Republik Indonesia pada 30 Oktober 1946, serta menyatakan uang Nica sebagai alat tukar tidak sah. Yang ketiga ada pemenuhan hak dan kewajiban warga yang sama. Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan dan tidak ada lagi diskriminasi. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Kemudian mengangkat Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pertama di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.